Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Sebentar lagi libur ya anak sekolah ya. Lumayan beberapa hari. Udah tahu semuanya atau enggak, tapi dengar-dengar katanya mau libur. Nah, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Bagus di Sragen. Mas Bagus menceritakan tentang satu pengalaman horor yang belum lama terjadi. Kejadiannya itu sekitar tahun 2018 lalu. Nah, jadi di tahun itu Mas Bagus ceritanya dia itu lagi nyari pekerjaan. Ya iseng-iseng gitu ya. Dia kan punya ada teman-temannya gitu ya dari komunitas motor seperti itu, macem-macem lah. Nah, iseng nanya-nanya, ada nggak pekerjaan buat tambahan kayak gitu. Akhirnya dapet itu dari salah satu temannya, dan pekerjaannya itu adalah menjadi salah satu karyawan di ayam penyet ya. Jadi dagangnya itu seperti itu. Akhirnya sudah masuklah ke sana. Seneng gitu kan dagang di situ, dagangnya sore, pulangnya itu malam sekitar jam 11. Nah, si temannya ini namanya Mas Rido, dia itu juga karyawan situ. Karyawan si ayam penyet tadi, awalnya ngiranya itu begitu. Nah, akhirnya singkat cerita, mulai dagang lah gitu ya. Mulai ikut dari jam 4 sore, dorong gerobak gitu ya, lumayan cukup berat. Mas Bagus sendiri juga lama ndak bekerja seperti itu gitu. Jadi lumayan cukup ngos-ngosan. Nah, begitu didorong, akhirnya apa? Sampailah di tempat dagang. Jadi begini pertanyaannya pas awal gitu ya. Jadi Mas Bagus kan asal udah ikut aku aja gitu. Pas nanya-nanya, "Bro, ada kerjaan enggak?" "Ya udah ikut aku aja." "Ngapain?" "Dagang ayam penyet." Gitu. "Oh ya sudah ikut," gitu kan. Cuma enggak tahu dagangnya itu di mana. Nah, akhirnya apa? Sore itu baru tahu ternyata dagangnya itu di samping sebuah lapangan itu area persawahan. Daerah kalau sore itu rame di sana, lumayan cukup rame. Ada beberapa rumah juga di situ, tapi lumayan cukup berjarak ya, karena itu kayak daerah persawahan baru dan baru dibangun beberapa rumah bangunan. Ada gudang juga di sana, ada lapangan bola. Di cerita sebelumnya ada lapangan bola, cuman kali ini lapangan bolanya itu luas karena itu area sawah tadi ya. Nah, di situ daganglah di sana. Ya Mas Bagus sore itu tidak punya pikiran kok tempatnya seperti ini. Dia ngeliatnya, oh dagangnya di sini. Akhirnya udah dibongkarlah gerobak sama tenda disiapkan di situ kan. Makin sore orang-orang udah mulai pada pulang. Sore itu ada beberapa pembeli di sana, dan orang-orang yang tadi nonton bola atau cuman sekedar nongkrong, ngopi dan sebagainya itu rame di sepanjang jalan itu. Cuman giliran udah itu tadi hari mulai gelap, kerasa sepinya. Ya mungkin wajar gitu ya, di mana-mana kalau misal udah pergantian hari itu kan ada fase di mana lengang banget gitu ya, istirahat, orang pada pulang. Nanti setelah itu jam 6:30, jam 7 malam baru rame lagi. Itu pikirnya si Mas Bagus tadi. Akhirnya sudah di sana sama temannya, belum ada pertanyaan apapun sampai hari pun malam. Dan saat malam tadi, nah ini si temannya itu narik kabel lumayan cukup panjang dari salah satu rumah di situ buat lampu lah intinya ya. Akhirnya apa? Dikasih lampu. Lampunya pun remang, mirip kalau kata dia itu mirip angkringan seperti itu. Cuman agak sedikit terang lah kata si Mas Bagus ya dari angkringan. Malam lampu udah mulai dinyalakan waktu itu. Ditungguin. Ada pembeli 1-2, itu pun orang lewat. Mas Bagus pun mulai mikir, kalau kayak gini, jalanan ini orang lewat malam aja lumayan cukup jarang gitu ya. Dan lingkungan sini sepi banget. Toko-toko yang di sana itu udah pada tutup, gudang apalagi. Nah, rumah-rumah warga juga nggak terlalu banyak. Apa iya ada yang beli gitu ya? Mulai mikir, ini bosku nanti bayar aku gimana gitu ya? Orang yang beli dari tadi juga baru 5 orang, pikir dia. Akhirnya sudah, aku nggak mau nanya dulu. Sampai akhirnya sepi, nggak terlalu banyak gitu ya.
Ini sampai sekitar jam 9 malam. Nah begitu udah jam 9 malam, Mas Bagus pun mulai berani nanya. Ya karena begitu, bro, ini nuwun sewu kata Mas Bagus gitu ya. Ini jualan di sini, emang kalau malam sepi begini ya katanya. Si temannya tuh cuman mesem-mesem begitu ya. Nanti belum waktunya, bentar lagi juga rame, kata si temannya begitu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau numpang dagangan dulu sebentar ya. Bawang gorengnya biji, bawang goreng kualitas premium, tanpa campuran apapun, digoreng sendiri. Tanpa tepung, tanpa merica, tanpa micin, terus pokoknya nggak dicampurin apa-apa gitu ya. Bener-bener bawang goreng, bawang Brebes murni. Bawang Brebes terkenal dengan aroma dan rasanya yang kuat gitu ya. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat mesan, belum sempat nyicipin, baru ngeliatin doang, ya ditunggu pesanannya gitu. Soalnya bawang itu lagi naik banget kali ini, tapi bawang gorengnya biji belum dinaikkan gitu ya. Jadi cepat-cepat sebelum stoknya habis, nanti barangnya harganya naik. Silakan yang belum order, ditunggu orderannya, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan kita lanjut lagi ya cerita dari Mas Bagus tadi. Temennya cuman jawab begitu, mesem-mesem doang, tunggu aja bentar lagi juga rame. Bener. Mereka kan rencananya nanti jualan itu sampai jam 11 gitu. Jam 9 aja sepi begini tuh, ayam masih tumpukan, pikir si Mas Bagus. Masa iya jam 11 habis gitu ya, siapa yang beli? Orang pulangan dari mana, orang mudik dari mana, atau apa gitu lewat sini. Bener aja. Sekitar jam setengah 11 malam, di situ mulai ada sesuatu yang aneh. Jadi bukan dari setengah 11-nya, dari jam 10 lewat aja Mas Bagus itu udah mulai merasakan. Ya mungkin karena di sawah gitu ya. Angin itu kan langsung nembak dari belakang. Wes gitu, dingin kata si Mas Bagus. Buset, anginnya tuh dingin banget malam-malam gitu. Mana dia nggak pakai jaket lagi waktu itu. Dingin banget. Nah temannya tuh ngomong, Gus, dingin ya katanya begitu. Oh, enggak, dikit doang katanya. Sejuk, padahal memang iya hawanya tuh dingin. Tapi temannya tuh terlihat tenang, cuman ya kayak gitu, kayak sambil ngelongok kanan kiri, ngeliatin, kayak nyari orang lewat. Dalam hatinya Mas Bagus, malam-malam begini siapa yang mau lewat sini? Tapi aku doain semoga laku gitu ya, semoga habis, pikir si Mas Bagus. Bener aja, jam 11 malam, datang beberapa orang. Pertama 2 orang, Mas, pesan ayam penyet katanya begitu. Akhirnya apa? Dibikinilah sama temennya. Cuman apa? Bikinnya itu bukan digoreng, bukannya di apa, cuman dikasih mentahan begitu doang. Gus ini bantuin Gus. Mas Bagus ngelihat ada 2 orang, tapi memang berdirinya tuh agak ke belakang, kayak di luar itu loh, kayak di luar tenda tersebut, lumayan cukup berjarak. Jadi Mas Bagus ngeliatin orangnya seperti apapun, udah jelas waktu itu. Kok bosku ini ya, ayamnya nggak digoreng dulu gitu ya, kok langsung dibungkus seperti itu. Sudahlah aku nurut aja, pikir Mas Bagus. Akhirnya apa? Dibungkus, dikasihin gitu kan ke si penjual itu. Ya terima uangnya, krecak gitu kan. Nungguin, temannya tuh cuman senyum begitu doang. Datang lagi 1 orang, Mas, ayam misalkan begitu ya, dibikinin. Cuman dia sama begitu, truk, sampai beberapa kali waktu itu temannya itu bawa sekitar 20 atau 25 potong ya. Itu ayam semua dan macam-macam gitu ya. Ada telur, ada apa gitu. Itu yang ayamnya doang itu sekitar 25 potong. Habis malam itu, jam 11 kurang, itu udah habis semuanya. Cuma kan Mas Bagus ngeliatin, kok orangnya ndak jelas ya, dan rata-rata yang beli itu di luar sana. Kok rata-rata yang beli nggak mendekat ke sini, si bosnya itu nanti ke situ. Dan ada instruksi dari si bos, si Mas Bagus itu yang bungkusin, nanti bosnya yang ngasihin ke pembeli tersebut gitu ya. Kesana diterima, masukin ke laci kayak gitu. Udah jam 11 kurang udah habis. Ayo Gus beres-beres. Mas Bagus itu masih bengong dengan 1000 pertanyaan waktu itu. Dan akhirnya
ditanyakan ke temannya tersebut. Bro, aku mau nanya, katanya. Nanya apa? Jangan nanya yang aneh-aneh, kata si temannya. Ya, nggak tahu ini aneh atau enggak. Cuman menurutku ini aneh, kata si itu ya. Aneh kenapa, Gus? Itu tadi pembeli-pembeli itu siapa ya, gitu kan? Nanya gitu kan. Oh, itu ya pembeli, kata si itunya. Tapi kok begitu sambil beres-beres gitu ya, sampai bosnya udah buruan yuk mau pulang ndak, kata si itu. Jangan banyak nanya, kata si bos. Akhirnya sudah, tapi sambil bercanda konteksnya ya. Senang mukanya si bos. Oh, daganganku habis, pikir dia. Akhirnya sudah dibungkusin, diberesin semuanya. Jam 11 malam itu selesai. Nah, begitu selesai didorong lagi ke sana, dibawa pulang gerobaknya. Beres-beres, si Mas Bagus sendiri jam 12 malam itu udah sampai rumah, istirahat. Tapi ya kepikiran, siapa yang beli ya? Mereka beli kok kompak gitu kan. Belinya itu yang udah diungkep begitu ya mungkin. Cuman nggak digoreng. Apa itu memang langganan? Dan mungkinnya besok gorengnya kali ya buat sarapan atau apa kali ya. Atau mungkin lihat minyaknya ini hitam banget, mereka nggak mau digoreng di sini. Ya minyak itu bekas goreng ayam kayak gitu itu kan mau cepet hitam ya jelantahnya itu. Mikirnya kayak gitu. Apa seperti itu atau bagaimana? Ya nggak ketemu lah sama si Mas Bagus. Akhirnya apa? Keesokan harinya dagang lagi. Nah begitu dagang lagi, bro, ini berarti nanti awal-awal yang beli sedikit ya. Ya, yang beli sedikit, yang beli banyak, kata si bos. Yang penting dagangannya habis, pikirnya si bos itu begitu. Dan akhirnya apa? Karena nggak tahan, Mas Bagus pun nanya. Bos, itu hari kedua itu manggilnya bos sekarang. Bos, itu mereka yang beli itu siapa sih sebenarnya? Nanya begitu. Oh, itu ya pembeli, katanya. Coba perhatiin loh, masa kamu nanya-nanya begitu, kata si itu kan. Asem nggak dijawab gitu ya, sudahlah yang penting aku kerja beres selesai. Nah ini malam hari kerasa lagi kayak kemarin. Pertama udara dingin, nggak ada yang lewat di situ, bener-bener sepi, seolah-olah itu bumi itu penduduknya itu cuma 2 katanya. Ya si Mas Bagus sama temannya itu gitu. Seolah-olah seperti itu, bener-bener nyenyet, suara jangkrik pun deket sawah itu nggak ada. Sepi banget ya. Datang lagi rombongan 3 orang. Mas, ayam, ada laki-laki, ada perempuan, ada anak remajanya waktu itu. Dilihatin sama Mas Bagus, terus itu dari dalam. Nggak kelihatan, jadi kayak cuman sebatas seleher. Ke atasnya tuh nggak kelihatan. Kok nggak kelihatan ya gitu ya. Udah kan dilayanin sampai selesai. Dan Mas Bagus waktu itu saking penasarannya, dia diem-diem aja gitu. Cuman aku tuh penasaran banget. Mereka itu sebenarnya siapa sih gitu ya. Akhirnya apa? Di pembeli yang kedua, pembeli anehnya gitu ya. Pembeli aneh kedua, datang 2 orang, laki-laki sama perempuan dengan pakaian yang berbeda. Dilihatin sama Mas Bagus, tetap nggak kelihatan. Apa? Dia begitu udah dibungkus, dikasih ke bosnya kan nanti yang kesana yang terima uangnya. Mas Bagus tuh ngeloyor ke belakang ke situ, muterin tendanya ke sana dan ngelihat pembelinya itu siapa sebenarnya. Nah, disitulah Mas Bagus itu merasa menyesal karena apa? Kaget bukan main. Begitu dilihat, mereka itu posisinya udah nengok semua ke arah Mas Bagus, bukan ke arah bosnya yang lagi ngasihin ini makanannya, ngasihin ayam penyet tadi. Oh ya, ayamnya tuh nggak disambelin ya. Namanya ayam penyet, harusnya ada sambelnya gitu. Ini tuh udah cuman kayak ayam ungkep gitu doang, dibungkus, dikasih ke mereka. Begitu nengok, ternyata apa? Muka dari pembeli itu bukan muka orang, mohon maaf ya. Mukanya itu muka monyet. Rambutnya normal kayak orang, cuman dilihatin begini mukanya itu hitam semuanya. Dari mata, hidungnya, mulutnya, bentuknya itu identik atau mirip dengan seekor monyet atau mungkin simpanse atau mungkin gorila atau apa pokoknya sejenis apa namanya primata begitu ya. Itu seperti itu. Mas Bagus kan nyesel dia, balik lagi ke belakang sana, ketakutan dia. Bos
Aku udah ngeliat bos, aku udah ngeliat bos. Lihat apa kata si bosnya? Itu yang beli kok seperti itu bos gitu. Yes, makanya udah tak bilangin kamu nggak usah lihat kata si bos. Bos itu apa sih bos? Mereka itu siapa sebenarnya bos? Si bosnya itu nggak mau menjelaskan. Dan akhirnya apa? Udah hari itu selesai, udah kamu tenang aja kata si temannya. Udah pulang kan dengan pertanyaan yang lebih kuat lagi. Dan waktu itu si Mas Bagus akhirnya nanya sama pamannya. Pamannya itu orang yang ya dianggapnya itu mengerti seperti itu. Nanya, paman, Pale gitu kan. Aku mau nanya, ya Gus kamu katanya kerja. Iya aku kerja katanya gini-gini. Nah itu justru ini yang pengen aku tanyain Pak Le gitu. Kamu mau nanya apaan? Aku itu kerja sama temanku. Temanku itu dagangannya ini dan aneh kalau malam penjualnya aku udah ngelihat sendiri itu bukan orang, mukanya itu muka ya itu muka itulah oh itu kata situ ya katanya. Oh terus gimana? Terus gimana? Diceritakan lagi secara mendetail. Pak Le-nya pun kayak diem aja gitu ya. Diem lama mungkin sekitar 2 menit ya. Orang hadap-hadapan lagi cerita. Terus Pak Le-nya tiba-tiba diem selama 2 menit. Kayak gerak-gerakin jari. Nah begini nih gerak-gerakin jari seperti ini. Mungkin ya. Sampai akhirnya Pak Le-nya pun bilang, Gus temenmu itu ini maaf ya Gus ya. Katanya begitu. Loh maaf kenapa Pak Le? Kamu masih suka kerja di tempat dia katanya. Ya mau gimana lagi Pak Le? Lagi maksudnya lumayan aku kerja di situ gitu kan. Ya lumayan seneng lah kata si Mas Bagusnya. Jadi gini Gus. Itu temanmu itu kayaknya itu semacam perantara Gus. Perantara apa Pak Le? Pesugihan katanya begitu. Hah? Pesugihan gimana Pak Le? Jadi begini, ini dugaan ya kata Pak Le. Belum tentu benar. Ini hanya dugaan. Kamu juga jangan dipakai ini omongan Pak Le ini untuk nuduh bosmu itu jangan. Jadi begini, itu teman kamu itu perantara. Perantara pemberi makan orang-orang yang melakukan pesugihan di daerah tersebut katanya begitu. Ah, begitu ya Pak Le? Iya, itu ayamnya dan sebagainya. Kamu pernah makan belum ayam itu? Aku belum pernah Pak Le. Enggak boleh kata situ. Enggak boleh. Kamu pernah diomongin begitu enggak boleh. Iya Pak Le, aku enggak boleh makan katanya begitu kan. Ah, iya. Jadi begini, kamu perhatiin lagi. Kan ada yang dijual umum. Mungkin ya, ada yang dijual umum, ada yang dijual terpisah. Kamu perhatiin seperti itu ada enggak gitu kan? Iya Pak Le ada gitu. Jadi ada bungkusan gede itu di bawah sana. Itu ngeluarinnya tuh malam. Kalau sorenya itu yang ya seadanya begitulah. Gak terlalu banyak katanya. Nah itu. Kalau yang di atas itu memang untuk orang umum. Untuk pembeli-pembeli biasa kata si Pak Le-nya. Jadi ya wes gitu kan. Normal seperti itulah itu dagang. Beneran dagang. Cuman kalau udah malam dan pembelinya seperti itu. Nah ini temenmu nyiapin khusus buat mereka itu. Lah itu apa Pak Le? Itu tuh ayam beneran. Cuman ayamnya tersebut itu udah jadi bangkai sebelumnya. Bukan ayam yang dipotong secara betul, secara bener gitu tuh enggak. Itu tuh ayamnya ayam bangkai gitu. Oh begitu Pak Le. Iya kata si Pak Le-nya. Kemungkinan seperti itu ya Gus ya. Kamu kalau misal pengen tahu, kamu cari tahu sendiri, coba kamu selidiki. Jadi temanmu tuh itu di lingkungan situ mungkin banyak orang-orang nyimpang, mungkin banyak orang-orang yang seperti itu. Dan ya mereka butuh asupan sesuatu. Nah ini temanmu ini yang nyiapin katanya. Oh begitu Pak Le, kok serem ya? Terus aku kerja di situ enggak apa-apa Pak Le. Ya kamu kerja di sana ya enggak apa-apa. Cuman kan kalau ngelihat begitunya ya enggak baik katanya. Kalau misal ada pekerjaan lagi ya kamu cari lagi katanya begitu kata si Pak Le-nya. Dan akhirnya apa? Di hari itu juga berangkat kan dagang dia tuh mulai selidik-selidik.
aku ndak apa-apa deh dipecat sama temenku ini. Yang penting aku tahu dong apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya udah mulai diperhatikan, bener ayam itu dipisah buat penjual biasa, sementara di bawah sana itu ada ungkepan yang ditutup, intinya begitu, nggak dibuka. Malam harinya giliran suasana udah dingin dan yang lain-lain, akhirnya apa? Itu dibuka ayam yang di bawah sana. Dan dari situlah Mas Bagus mulai berani nanyain ke temennya, bro, maaf aku mau nanya, ini ayam bangkai ya katanya. Loh, kok kamu ngomong gitu Gus katanya. Ya enggak, aku ngerasa aja katanya begitu kan. Ya emang kenapa kamu nanya seperti itu? Aku dikasih tahu sama Pak Lekku katanya begitu. Oh Pak Lekmu ngomong apa katanya itu kan sama temannya. Pak Lekku tuh begini. Nah temannya itu nggak ngebantah sama sekali. Ya terserah kamu katanya begitu kan, terserah kamu Gus. Kalau kamu berpikir seperti itu ya silakan atau bagaimana. Dan ya terserah kamu juga, kalau misal kamu masih mau lanjut kerja di sini ya ayo, misalkan kamu ndak mau ya udah terserah kamu enaknya bagaimana. Tapi beneran seperti itu, temannya itu ndak pernah mengiyakan pun ndak pernah membantah gitu ya. Jadi akhirnya apa, setelah dipertimbangkan lagi hari itu ya seperti biasa berteman pulang begitu kan, nanya sama Pak Leknya lagi, Pak Lek, aku nggak dapat jawaban iya pun nggak dapat jawaban bukan atau tidak. Temanku itu cuman ya begitu jawabannya tuh ngambang-ngambang. Ya kata Pak Leknya berarti bener katanya begitu. Ya udah, keputusan ada di tanganmu Gus. Terserah kamu mau lanjut di sana. Ya enggak apa-apa, kalau memang kamu mau nyari tempat lain ya baguslah kata si Pak Leknya tuh seperti itu. Iya ya Pak Lek ya, tapi nanti wis aku tak lanjut di sana dulu sambil nunggu nyari tempat yang baru kata si Mas Bagus. Akhirnya sudah tetap dijalanin sampai dapat kurang lebih sekitar 1 minggu. Cuman Mas Bagus ya kalau malam, oh ternyata mereka yang datang ini tuh orang. Cuman orang-orang ya dengan begitulah apa yang aku lihat, pantesan mukanya itu nggak kelihatan di sana. Ya bener mukanya hitam. Mohon maaf seperti itu gitu ya. Dan akhirnya apa, dari situ Mas Bagus pun memutuskan, udahlah kalau begini caranya, aku ndak mau lanjut kerja di sini, aku nyari tempat lain. Akhirnya dia nyari tempat lain kan. Sampai akhirnya kerja di sana itu sekitar 1 minggu, dapat bayaran gitu. Alhamdulillah dapat bayaran, dan sambil nyari-nyari Mas Bagus pun dapat pekerjaan lain. Ya itu aja ceritanya dari Mas Bagus di Sragen sana. Terima kasih banyak Mas Bagus atas ceritanya. Ceritanya mungkin pendek ya, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Baik, terima kasih kawan-kawan atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih. Juga kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.